Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami ko macam mana lah Pak Ustaz? Kami ko lah tuwo. Ndak telah pergi begawe model ugang tu. Kan gitu. Rezeki tetap dijamin oleh Allah. Tetap pokoknya. Ndak ada idanya. Tetap dijamin oleh Allah. Jangankan kita cicak. Hei, cicak. Coba lampamanya. Cecak-cecak diam-diam datang seekor hap. Yang datang apa? Inilah Pak yang diungkapkan. Inilah yang diungkapkan oleh Buya Hamka itu Pak. Alam takambang jadi guru Pak. Alam terkembang ini bisa jadi guru Pak. Dengan cecak, kita bisa berguru. Cecak-cecak di dinding. Dibuatlah nyanyi untuk anak-anak. Iya kan? Cecak-cecak di dinding. Diam-diamnya merayap. Sudah itu baru datang seekor nyamuk. Melah lewat umpamanya di depan mulut ente. Kan gitu. Itulah rezekinya. Karena yang model itu rezekinya. Nang itu kan tidak mungkin model itu Pak. Jadi kami merayap juga Pak Ustadz. Iyo. Merayap. Tapi jangan umpamanya merayap ke punyogang. Itu ndak boleh. Apa Bang? Iya. Nyo ada bagian masing-masing. Lah kan ada kebun masing-masing Pak. Jangan umpamanya, Bu, jangan umpamanya orang litak motong. Hah? Orang lalitak motong, lalitak nyompamanya nanam sawit. Lalitak nyomupu tiba kita mupulnya Anda. Kan tak tepat, Pak. Itu merayap ke punya orang. Nyana merayap ke punya kita. Cam tu. Iyo. Lah, galak ni anak ambil punya orang. Lah jelas umpamanya kita dulu buka hutan. Kan gitu. Lah kita buka hutan, lah kita tanam umpamanya, lah kita bersihkan. Panen lah di kita. Itu. Jangan umpamanya orang buka hutan, diajaknya kita dan ndak, sudah itu umpamanya giliran nak panen, baru nak milu. Nandaknya macam itu. Iya, Bu? Jadi, Allah jamin rezeki. Memang betul. Ndak salah lagi. Itu makanya Allah tadi mengatakan, dasar pertamanya tadi yang ungkapan yang kita jelaskan itu apa Bapak Ibu? Ujibu da'watadai izadan. Aku akan perkenankan segala permohonan hambaku yang meminta kepadaku, kata Allah. Akan tetapi ada syaratnya. Falyastajibuli itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat, semayang Pak. Allah perintahkan kita puasa. Allah perintahkan berzakat, keluarkan zakat. Iko panen sawit 20 juta.
juta. Ya Allah, hei. Selama setahun 12 bulan, Pak. Ingat ini, Pak. Ini bagi yang punya kebun, bagi yang punya kebun nih. Bagi yang punya kebun, baik kebun sawit maupun kebun parah, apabila sudah 1 tahun, kita manennya, kemudian dalam 1 tahun itu, kalau dikalkulasikan, kalau dijumlahkan, bisa mencapai untuk membeli 98 gram emas. Ingat itu. Berapa mayam kira-kira itu? Sekitar 40 mayam ya. Itu tuh biasanya, Pak. Ya Bu. Apabila 38, ya. Sekarang emas agak turun ya. Agak turun sekarang memang, Pak. Kita buatlah umpamanya 1 juta. 1 gramnya 1 juta. Kita kan untuk memudahkan pengertian nih. Kita buat harga emas itu 1 gram 1 juta. Kemudian 98 gram berarti duitnya 98 juta. Apabila hasil kebun kita itu selama 1 tahun kemudian bisa mencapai, bisa untuk membeli 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kan di dalam kitab fikih itu tidak ada sawit. Ini kan ada pula model itu, Pak Kades. Nyo, sekendaknya lah ngaji kok. Dalam kitab fikih itu tidak ada, dah. Tidak ada sawit, tidak ada parah. Kan gitu umpamanya. Jadi Bapak Ibu, aning dulu elo. Awak bentar lagi nak balik. Nah, saya ulangi. Oh, ada kotak. Isi banyak-banyak. Karena masuk surga. Walaupun ngisi umpamanya 5.000, tetapkan juga niat kita dengan infak saya malam ke 5.000. Umpamanya 10.000 maupun berapa yang kita isi, mudah-mudahan Allah masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Makanya saya bilang minta jangan nananu. Jangan yang di bawah-bawah, yang di atas kalian. Lah, jalankan. Biar tenang, biar cepat selesainya. Ambil boleh emas, boleh juga, masukkan ke situ. Enggak apa-apa. Lah, enggak percaya? Kage awak kaji. Sudahan itu dulu. Kage awak kaji lagi. Buka kalung tuh, cincin. Masuk ke situ. Ika ngasihlah 2.000. Giliran nama susurgo nak dulu lah tuh. Nggak tentunya BBM lah naik gini kan. Payahlah nyari itu. Nah itu. Baik. Sudah. Yang di belakang sudah. Manonya? Ya nan sudah tuh manonya. Ada bukti ya. Oh di sekolah kalaunya. Nah, yo. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Coba. Oh, sorry Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sengaja terniat dari rumah tadi itu. Cuman selembah itulah terniat Makanya selembah tuh. Kalau ditambah selembah lagi, ria jadinya. Tuh. Masalah dak tinggi. Nah, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi saya ulangi. Hasil karet kita, hasil sawit kita, kalau sudah sampai untuk mencapai hasilnya pamonyo, lah dikeluarkan kok Pak. Beli pupuk lah dikeluarkan kok. Ya. Bisa mencapai untuk membeli 98 gram emas,
Kita anggap umpamanya 1 gramnya 1 juta. Berarti 98 juta. Nah, selama setahun tuh 12 bulan. Apabila sudah mencapai 98 juta, maka wajib hukumnya itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta itu berarti 25.000. Dikalikanlah 98. Macam itu. Wah, banyak sen itu Pak Ustaz. Kan gitu umpamanya. Kok mana orang nak gayo? Jadi macam mana supaya enak Bapak Ibu? Makanya setiap panen maka keluarkanlah 2,5% Pak. Supaya tidak berhutang. Diansu-ansu. Diguguyur. Bayarnya Pak. Jadi gitu. Kalau andai dia tidak cukup nanti 98 itu umpamanya, berarti kita anggap itulah infak dan sodakoh kita. Jelas Bu? Dan itu pulolah sesungguhnya yang jadi harta kita Pak. Yang jadi milik kita. Cuman yang kita sedekahkan itulah. Yang kita infakkan itulah. Selebihnya tuh, kalau inyo masuk ke dalam tai, masuk ke dalam perut, keluarnya besok lah busuk tuh Pak. Betul apa tidak? Kalau untuk dipakai akan jadi lapuk. Yang tak makan busuk, kemudian yang tak pakai jadi lapuk. Habis sudah. Jadi mana yang kekalnya itu Ustaz? Mana itu yang jadi milik kita? Mana yang akan sampai bertahan kepada hari akhirat? Yang kita infak dan sodakohkan itulah sesungguhnya Bapak Ibu. Itu cuman yang harta kita kok. Ada kita mati mau kebun sawit. Jangankan nak mau kebun parah dengan kebun duku, kebun sawit segala macam. Pak, cincin emas ni ada 2 gram. Dibukanya deh kawan tuh Pak. Percayalah dengan saya. Anting-anting ada umpamanya, katakanlah anting-anting semanyam. Kemudian cincin semanyam. Sudah itu lagi umpamanya kalung semanyam. Banyaklah umpamanya. Kan gitu umpamanya. Kita bawa ke dalam kubur. Sebelum mandi itulah dibuka kanti. Jangankan sebelum mandi lagi umpamanya. Lagi di ruang ICU kalau di rumah sakit. Kata kawan. Siapa tuh? Anak-anaknya. Kalau tidak anaknya nanti laki banyak itu. Cukup apa untuk modal lagi katanya. Kalau ikut lah TV sarapan kau katanya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, Bapak mati macam tu go Pak. Apa nana domba umpamanya habis tu kalau Kayolah dengan saya. Ada sen dalam dompet tu umpamanya habis. Ada lagi. Oh, kita bawa kebun parah tu, jangankan kebun tu, pisau tu ni la ilaha illallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, bahkan kadang-kadang yang kita mati-matian itu umpamanya, banting tulang, peras keringat, lintang pukang gitu. Itu dah bahasanya Pak. Lintang pukang Pak. Kita muat kebun tu tunggang tunggit. Apa lagi umpamanya? Model itu umpamanya. Oh, apakah itu akan menjamin nanti kita begitu masuk ke dalam kubur itu akan nyaman kita di dalam kubur itu? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti kita meninggalkan harta, maka itu namanya meninggalkan warisan namanya Pak. Harta warisan, harta pusako. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita meninggalkan anak
Apabila kita meninggalkan keluarga dengan harta yang kita tinggalkan itu, sehingga mereka sampai putus hubungan silaturahmi, Pak, maka bapak yang buat kebun, yang lintang pukang, tunggang tunggit, mati-matian tadi, itu bakal kena bandat dari malaikat dalam kubur, Pak. Iya. Jangan nak elo-eloan. Mentang-mentang luas kebun. Jangan. Jangan nak elo-eloan. Oh, selagi hidup di dunia kau, iya. Banggalah kita. Apa yang kita niu dapat. Apa yang kita embuh dapat umpamanya. Apa yang kita mau bisa. Iyo, nak ke mana be bisa. Senado. Selagi di dunia kau. Tapi masuk ke dalam kubur itu jangan cucu, bo. Apabila nanti harta yang kita tinggalkan, harta yang bapak tinggalkan itu umpamanya. Apanya? Kebun duku. Itu maka duku dan tak berbuah lagi kini. Karena lah jadi percekaan tuh. Lah jadi percekaan. Lah jadi percekaan meman dengan ponaan. Nan ponakan ko tadi ndak go nak manen duku tuh. Nak meli sabu-sabu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Nang kata memannya, kan tentu dak kok? Kata meman. Ayah Hawa dulu nanamnya kok. Ndak ada ayah kanda, ayah kalau mati katanya. Ayah Hawa nanamnya, apa nang kata anak penakannya? Ayah yo ayah kan katanya pula. Ndak ada manggil pacik gini dak. Ndak ada manggil pacik gi Pak Ngahan dan segala macam. Ndak ada manggil ayah yo ayah kan teh, tapi datuk awak teh. Anda barang. Akhirnya laba bala, lana bakapa-kapaan. Kita lihat macam mana nasib yang buat kebun duku ko tadi. Maka apabila sampai mereka yang ditinggalkan itu memutuskan hubungan silaturahmi, maka bapak yang buat, yang lintang pukang buat kebun ko tadi, maka nanti itu akan disiksa oleh malaikat. Ngapa ribut? Apa nan ribut an? Ndak kamu ngundang awak kok? Makanya dulu laku kato. Kalau umpamanya nanti bakal sakit hati nang datang jangan lagi diundang awak koto wak. Undang kau? Tentulah yo. Awak ko apa nanti aso cakap lah. Ini laju merapu Pak. Jadi Pak Kades, padahal air batang agi itulah keuuh tuh. Nah niku putih gue lagi dari tadi. Tidak lah. Awak kok kan menyesuaikan be. Lah, baik. Kita lupakan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi jarang penceramah yang mau membicarakan masalah hartu pusako kok Pak. Karena takut orang sakit hati. Iya. Nggak main dah tuh Pak Kades.
Jarang penceramah yang mau membicarakan masalah harta pusako. Takut orang sakit hati, takut orang banyak tersinggung, takut tak diundang lagi ceramah di situ. Kalau aku tidak, laku kato, kalau umpamanya ada yang sakit hati, nangka datang jangan lagi diundang. Tentu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi model itu baru di kuburan, baru masuk kubur. Tapi kapan itu akan selesai? Kapan siksaan itu akan berhenti? Apabila waris-warisnya itu yang dikatakan ahli waris itu, kemudian mereka duduk bersama, kemudian mereka akan membagi harta warisan itu sesuai dengan faraidnya, Pak. Itu barulah berhenti siksaan itu. Tapi lagi ada juga nan sakit hati, ada juga nan tak puas. Karena saya kan anak jantan kok. Saya nambah kuaso. Kan gitu, Mbak. Mentang jantan. Nggak tentu nih John di Teluk Singkawang tuh ada kambing jantan beranak 3, Pak. Itu saking aneh. Bingung saya dibuatnya. Masa iyo kambing jantan beranak tuh. Rupanya nam punya kambingku jantan namanya. Nang kambing beranak ku betino lah. Nam punya kambingku jantan namanya. Sehingga lewat. Nak kemana bang jantan katanya kan? Oh iku barang. Nak nyari kambing teh. Oh iku kok ketua. Nah awak lah di pembengaan kawan. Kami lainnya di siko Ustaz di Teluk kok aneh-aneh aja kami kok. Ya apa pula anehnya tuh? Kambing jantan beranak di siko teh. Ah papasat kamu ketua. Iyo teh. Rupanya itu pun. Nah baik. Apabila mereka sudah duduk ahli waris, baru disitulah berhenti, Pak. Kalau selagi belum dibagi, Pak. Karena anak jantan kok tadi umpamonyo, karena anak laki-laki kebu kuaso, sehingga anak betino umpamonyo ngango lainnya umpamo. Nggak ada dapat apa-apa. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Walaupun umpamonyo dia anak perempuan, tapi ada bahagian dengan dia, Pak. Apa bahagiannya? Lizakari mislu hazil unsayain. Memang bagian anak laki-laki itu 2 bahagian dan bagian anak perempuan itu 1 bahagian. Ibaratnya umpamanya sekarang apabila ada seorang anak jantan, kemudian seorang anak betino, maka harta itu dibagi 3, Pak. 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Jangan kau kan laki gopi. Bumbu-bumbu adik ke? Bebujuk-bujuk. Kau kan laki go. Laki kau kan luas go kebune. Ah, abangku kan ndak ada kok. Iko ko lah. Nan diagap kebun parah ko. Nan 2 hektar ko lah. Kan gitu umpamanya. Ah, jadi ndak usah lah merutuk hatinya, Pak. Adikku tadi merutuk hatinya. Ambil lah di KUT. Kan gitu umpamanya. Tapi karena takut ke abangku tadi, dalam hati Pak. Maka nan tukang buatnya tadi kena bandap gue lah gitu, Pak. Jangan kelo-eloan. Mentang-mentang dapat, mentang-mentang banyak dapat atau pusako. Nang kelo-eloan. Babangga-banggaan. Sombong lah tuh hidup. Badan nanti banggaan tuh pusako. Coba muat dewe. Itu bau. Lah iyo. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ndak juga selesai umpamonyo, Bapak Ibu sekalian. Maka, sampai kapan tuh Ustaz? Sampai nanti di yaumil kiamah, Pak. Apa ayatnya? Kan gitu pula, balik pula ke ayat, Pak. Itu artinya,
Di manalah jadi masalah waktu kita hidup di dunia. Lagi ndak mau berinfak dan bersodako, kemudian bermasalah umpamanya sampai kita lah mati jadi harta pusako. Mulai dari situ, dari awal dibuka yang balik di Tuhan, Pak. Karena apa? Karena selama kok ndak pernah berkeluhan zakatnya. Kalau ndak sampai senisab zakatnya umpamanya, ndak pernah berkeluhan infak dan sedekahnya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah buka balik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan sekali-kali kamu menyangka, Bu. Jangan sekali-kali kita menyangka, Pak, bahwa apa yang telah Allah berikan selama kita hidup di atas dunia kok. Allah berikan keleluasaan kepada kita umpamanya. Kemudian Allah berikan rezeki kepada kita. Kemudian rezeki yang telah kita kumpulkan yang berasal dari Allah. Kemudian kita mempunyai sifat bakhil, sifat kikir, sifat loke, sifat pilih. Apa lagi? Sifat kumat. Kumat. Wa khairul lahum, dan sifat kumat itu menurut kamu yang terbaik. Bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Yang parahnya ujung ayat kok. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka nanti Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Kalau punya umpamanya, kalau kita punya kebun sawit, kemudian tidak pernah dikeluarkan zakatnya, tidak pernah diinfak dan disodakohkan hasilnya, maka batang sawit itu nanti akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat. Karena ayatnya macam itu, Pak. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Jual lagi ni manuna nado harta Jangan. Luput nak nyokolahan anak lagi. Tapi kok gede deh, tapi gede ya, nenek, Tino ya, nek Tino, jadi, selagi umpamonyo masih keluar masuk napas tuh, masih bernapas lagi, maka usahakanlah paling tidak agak 1.000 sehari berinfak sodakoh itu. Nggak usah banyak, Pak. Nggak usah nak sampai 100.000. Nggak usah nak sampai bajuta. 1.000. Kadang-kadang duit 1.000 itulah mulai tersapu. Betul apa tidak? Lah melampah di rumah tuh. Orang toko kadang-kadang nanda gini mu itu. Kan ada yang duit empeng tuh. Duit empeng. Saya di rumah itu saya buat itu celengannya, Bu. Kalau umpamanya nampak saya masukkan ke situ. Kadang-kadang terjatuhan untuk umpamanya masukkan ke situ. Rutin kan. Jadi artinya apa? Tapi kata Ustaz tadi setiap hari, ngisinya yang setiap hari. Tapi untuk menyerahkannya nanti bisa jadi sekali sebulan. Atau sekali 2 bulan. Atau sekali setahun.
Kalau sekali sebulan nyompamonyo, 1.000 rupiah kita ngisi per hari. Balik kita dari toko, ada duit kecil balik duit, kita rokok sempurna berapa sekarang Pak? 28.000 betul? Kasih duit 30.000, ada duit 2.000-nya tuh. Nah, apa salahnya? Duit 2.000-nya itu masukkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, kalau model itu umpamanya 1.000 per hari, berarti sebulan kita berinfak itu dan bersedekah itu sudah 30.000 Bapak Ibu. Betul apa tidak? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Mudah apa sulit? Ngapa Anda melakukannya? Selama kami belum tahu Pak Ustadz, ayo oke. Jadi mulai besok maksud saya, enggak apa-apa, masukkan baik. Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti, kemana dikasih Pak Ustadz? Kan gitu umpamanya. Kita serahkan kemana? Maka kita mulailah di situ berpikir, beramal cerdas namanya Bapak Ibu. Bagaimana beramal cerdas? Nah, kok semayang gitu, kok belum tentu diterima Tuhan Pak. Saya tidak dengan saya. Belum tentu. Kadang uduknya baik ada benar. Malah uduk dah dosa. Semayang sah tu. Enggak. Kadang-kadang nang keluar di belakang pun lah berselepehan. Enggak dosa lagi. Nah ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud saya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Mari kita beramal cerdas. Beramal cerdas itu mungkin dengan ikulah barangkali yang akan menjadi jembatan bagi kita untuk menuju surga firdausnya Allah Ta'ala itu. Dengan duit 1.000 ku tadi Pak. Semayang sekedar pembayar utang. Tapi lawak kata kita berutang dengan Tuhan tadi. Solat kita sekedar pembayar utang. Puasa di bulan Ramadan sekedar pembayar zakat pembayar utang, pembersih harta. Kemudian dosen kita mampu kita naik haji, umroh kita sekedar pembayar Kalau utang lunas, impas. Apa lagi untuk kita? Coba. Apa lagi untuk kita? Itu dah lagi. Nah, jadi ikolah beramal cerdas. Beramal cerdasnya macam mana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Beramal cerdasnya kita ketika kita buat seperti itu sistemnya, maka sekali sebulan paling tidak umpamanya. Tak cukup Pak Ustaz 30.000, 10.000 sebulan. Tak telap go. Bentilah hidup. Abilah tu Pak. Nah, artinya ini kan karena kita tidak terbiasa Pak. Coba kita biasakan. Kemana kita kasih? Yang paling baik kita serahkan ke rumah ibadah Bapak Ibu. Kenapa mako ke rumah ibadah? Kenapa ke masjid dan musola Pak Ustaz? Kan gitu umpamanya. Karena selagi ada orang yang beribadah di dalamnya, maka pahalanya pasti akan mengalir dengan kita Pak. Baik kita masih hidup ataupun kita sudah mati. Akan tetap mengalir. 1.000 rupiah atau 1 genggam pasir yang kita infakkan untuk pembangunan musola kok. Nah, itu Pak. 1 genggam, berapalah segenggam? 1 genggam pasir atau sekilo semen atau 1.000 rupiah harga semen yang kita infakkan untuk pembangunan musola ini Bapak Ibu sekalian. Ikut kita, maka setiap yang ada beribadah di dalamnya Pak, pasti akan mengalir pahalanya kepada kita. Gitu. Itu berkurang pahala orang yang sembahyang itu beribadah. Enggak. Tidak akan mengurangi pahala orang yang beribadah itu. Itulah dikatakan dengan sedekahun jariyah. Sedekah jariyah.
Sedekah jariah itu adalah pemberian kita yang ikhlas kita memberikannya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu dikatakan sedekatun jariah, sodakotun jariah. Dan itulah yang akan selalu mengalir pahalanya nanti. Baik itu masih hidup, ataupun sudah mati gitu nanti Bapak Ibu. Kan kata Nabi, Iza mata ibnu Adam inkoto'a amaluhu ila min salasin. Apabila manusia itu sudah meninggal, terputus sekalian amalnya kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama sodakotun jariah. Yang kedua, yang dikatakan oleh Pak Kades tadi, ilmu yang bermanfaat. Dalam sambutan Pak Kades, kalau kita nganing tadi, ibu-ibu kan karena bercakap tadi itu. Jadi tidak tentu apun. Awal aning elelo apunan sampai Pak Kades. Aku nyawa ingat. Jadi semoga yang disampaikan oleh Ustadz nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya maksud. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wawaladun solihah yad'ulah. Anak yang soleh yang mau ngangkat tangannya. Yang mau ngangkat berdoa kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iko jangankan kita nak didoan anak, kita ni lah dak semayang. Mana tu? Untuk anak dak semayang go. Ya Bu? Nang kita bukan main. Lu pergi ke masjid Tuhan semayang orang lazan. Untung budak tu nak do nyawab. Kalau sempat budak tu nyawab, kamano nak ditagok muko. Iyo. Lup. Kalau maghrib, lama nak maghrib, orang lazan. Pergilah ke masjid lu, nak. Untunglah budak tu nak do nyawab. Mak nyuruh we, mak dak dogo pergi teh. Atau umpama ayah nyuruh we tukang ni, ayah semayang mai dak teh. Cuba di kita tu Pak. Macam mana kira tu kalau sempat anak nyawab macam itu? Wajar Pak. Wajar kalau anak kita nanti akan terkontaminasi dengan dekadensi moral, akan terkontaminasi dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Anak-anak kita nanti mereka akan terkontaminasi dengan yang namanya narkoba. Ada pernah nganing narkoba di melakuin tan kah? Nggak berhasil. Tentulah dia awak kau. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harapkan. Kita Bu, Pak, kalau sudah nanti mengambuskan napas yang terakhir, maka yang kita inginkan itu apa Bapak Ibu? Yang kita inginkan hendaknya begitu mayat kita terbujur di tengah rumah itu Pak. Kemudian ada anak di atas kepala Pak. Ada anak di atas kepala yang membacakan ayat Al-Quran. Ada anak dia meremang dulu saya ngatuin tubuh Itu yang kita inginkan. Kalau sempat anak kita darah daging kita Bapak Ibu, mereka umpamanya duduk mengelilingi kita, kemudian dibacakan ayat Al-Quran di situ. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terasa diembus ubun-ubunku sampai ke ujung kaki Pak. Model itu ketika dibacakan, kan itulah maknanya Pak. Kenapa anak laki-laki kita azankan waktu lahir? Kenapa anak perempuan kita ikomatkan? Apa hakikatnya Bapak Ibu sekalian? Hakikatnya lahir anakku tadi, kita ambil umpamanya. Anakku laki-laki, kita azankan Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hakikatnya itu adalah memberikan pesan sesungguhnya Pak. Nak, kini nak,
ketika engkau lahir ke atas dunia ko, kalimat yang pertama engkau dengar adalah kalimat tauhidna, la ilaha illallah na, maka iku pula lah yang akan kau bacakan nanti nak ketika roh akan berpisah dari jasad saya. Itu hakikatnya, Pak. Saya adalah orang yang paling menyesal sekarang ini di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ketika dulu awal bulan saya pulang ketemu dengan ayah saya, apa katanya ketika itu? Kami serempak makan. Ayah saya ketika itu sudah sakit-sakitan, sesak napas. Mulai dari 2001, meninggalnya tanggal 28 Februari 2018, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika itu, bulan Februari itu, di awalnya saya balik dari Medan, singgah ke Pasaman itu, Pak. Apa kata ayah saya? Makan kita ya, makan, serempak makan. Kemudian, apa katanya setelah itu? Kau nak balik juga malam kau? Iyo ya. Saya mohon maaf lah dengan ayah. Karena besok saya harus mengejarkan ada jadwal orang yang nikah. Kebetulan nikahnya berwali hakim. Dan wali hakimnya cuma saya. Dan itu sudah dijadwalkan jauh hari. Iyalah nak, hati-hati. Tapi rasanya ayah ini tidak akan lama lagi. Kata beliau ketika itu. Ayah tak perlu ngomong seperti itu ya, kata saya. Entah dulu tahap saya. Masalah ajal tak bisa kita menentukan. Rasanya tidak nak. Iko paling lama nanti 2 minggu lagi nak. Kalau kau terdengar nanti umpamanya ayahlah susah, ayahlah payah, maka mungkin ayah umpamanya lah meninggal, mungkin kau tak ditunggu lagi. Dan ayah minta dikuburkan dengan sesegera mungkin dengan orang-orang, dengan masyarakat. Bapak Ibu, ketika itu apa yang terjadi? Di telepon saya, maka siang pagi saya ditelepon oleh kakak saya yang di atas saya, kau baliklah. Ayah sekarang ini lah agak payah nampaknya. Akhirnya saya balik. Kebetulan karena jemput anak dulu ke Bangko, karena mau dibawa pulang yang di pesantren tahfiz ketika itu, akhirnya Bapak Ibu, tentu balik lagi ke Bungo baru. Sampai di Bukit Tinggi, anak saya yang kecil sudah kelaparan. Buya, kebetulan manggil Buya dengan saya. Buya, makan dulu kita, tidak tahan lagi. Tidak teringat makan saya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah makan. Sholat maghrib, kemudian makan. Sampai saya di Lubuk Sekaping ketika itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian adik-adik saya sudah nelpon. Lah sampai di mana? Jadi, rupanya mereka sudah jauh, Pak. Sudah jauh nelponnya dari rumah. Jadi, rasanya, Pak Gani, itu, gas itu kaki kok lurus, be. Model itu kencang mobil, Pak. Kebetulan ada satu anggota DPR yang ketika itu bintek di Kota Padang, kemudian dia nelpon saya, guru lah di mana? Saya sekarang ini sudah lewat Lubuk Sekaping. Ya sudahlah, lambat-lambat bela. Saya nanti balik juga malam kok. Oh, dalam hati saya sudah tidak lagi tuh, Pak. Karena kalau dia ngatakan saya nak balik juga malam ini. Karena dia itu, kalau ada orang yang meninggal, biasanya di kampung itu sesibuk apa dia tetap balik, Pak. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian sudahlah. Saya telepon kakak-kakak, saudara-saudara saya tidak ada lagi yang berani ngangkatnya. Sampai saya di rumah, rupanya saya terlambat 1 jam dari ayah saya mengembuskan napas yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Pesan ayah saya, andai kau nanti nak masih ketemu dengan saya, maka kau bisikkanlah kalimatullah di kuping kanan saya. Kemudian kau hembuskanlah ayat-ayat Al-Quran dari ubun-ubun saya. Nak. Itu pesannya, Pak. Dan itu tidak bisa saya laksanakan. Itu yang membuat saya menyesal, Bu. Sampai sekarang. Jadi ketika itu anak-anak saya ngumpul semua. Dan mereka mengelilingi mayat ketika itu.
Dan tidak satupun yang tidak membacakan Al-Quran. Dan malam itu khatamlah Al-Quran beberapa kali di hadapan beliau. Karena apa? Karena anak-anakku banyak yang tahfiz, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini yang kita harapkan, Pak. Hidup ini di akhir kehidupan kita itu. Walaupun bagaimana kita umpamanya susah payah, Bapak Ibu. Tapi yang jelas, ingatlah selalu kepada Allah. Anak yang soleh, itu yang kita dambakan. Maka didik anak kita kepada arah kebaikan. Yang paling baik sekarang ini Bapak Ibu, untuk menitipkan anak, titipkan di pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Nyaman otak kalau tidur. Saya alhamdulillah, karena anak-anak, 4 orang anak semua pilihannya dari tamat SD masuk pondok pesantren. Tidak pula adonan dekat-dekat. Kecuali yang kecil lah saya masukkan ke Purba kemarin, karena namanya anak bungsu, lah naik kelas 2, nak demam manjang be. Akhirnya po, sekali sebulan ke sana, sennya pula dah telap. Mas sekali sebulan, akhirnya berpindahan lah. Maka samulah dengan anak Gani kok di Pal 7, gini. Di Al-Kausar. Berpindahanlah ke situ. Karena apa? Karena tidak keinginannya di situ. Keinginannya dulu Pak, tahun 2020 itu adalah di Sidogiri di Jawa Timur Pak. Anak bungsu Batino kepingin sekolah masuk pesantren di Sidogiri. Di Jawa Timur sana. Sudah saya daftarkan secara online. Tapi karena waktu itu zona di Jawa Timur itu sudah masuk zona hitam Pak. Karena ada satu pondok pesantren yang hampir 1.000 orang yang terpapar COVID ketika itu, makanya tidak boleh wali dan santri masuk Pak. Akhirnya anak itu saya titipkanlah di Morobungo. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, nengok berita lagi, akhirnya tidak bisa juga. Saya tanya anak, nak, ada tidak pilihan lain? Di Mustofawiyah di Purba itulah sebulan orang mulai sekolah Pak. Masukkan baiklah saya, antarlah saya ke Purba. Saya antar ke Purba Pak. Ke Mustofawiyah sana, ke pesantren. Akhirnya kendalanya itulah. Nah, alhamdulillah anak-anak pilihannya pondok pesantren. Akini baru orang tuanya tu aso. Seko idak di rumah yang kini tu. Tidak ada di rumah Pak. Seko di Damasraya sana. Sudah itu yang seko di Jakarta, yang seko di Sarulangun, yang seko di... Tidak ada nanti rumah Pak. Nah, itu pula tuh. Tapi tidak apa-apa, hati senang. Ketimbang nantinya di rumah Pak. Di rumah nyompamun. Lah jam 11 belum juga balik. Jam 12 malam belum juga balik Pak. Kita tidak bisa tidur. Akhirnya terpikir, maka jadilah kita nanti akan terjangkit dengan penyakit hipertensi Pak. Gara-gara anak. Hipertensi darah tinggi atau darah rendah. Karena terlalu banyak berpikir, akhirnya otak bagian belakang akan sakit Pak. Diperiksa punya tensinya naik. Kenapa? Karena anaknya pecandu narkoba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabi wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah. Wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil iman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil Islam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Malam ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan perkumpulan kami ini merupakan tambahan ubudiyah kami kepadamu ya Allah. Jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan rezeki kepada kami ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Mujib, ya Razzaq. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beragama Islam ya Allah. Kemudian bangkitkan kami berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hisablah kami dengan seringan mungkin ya Allah, yang akan disaksikan oleh Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masukkan kami semua ya Allah ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa para ulama yang telah berjuang untuk memperjuangkan agama Islam ini ya Allah. Allah muhtim lana ya Allah bihusnil khatimati wa sya'adah. Wala takhtim alana ya Allah bisu'il khatimati wa syaqwah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Rahman innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari pengajian ini, terlebih dahulu saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, terutama kepada Pak Kades. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri mohon doanya Bapak Ibu agar kami juga umur panjang, murah rezeki dan selamat sampai ketemu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.